Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan itu boleh memberikan hati yang juga membuat kami bersuka cita karena kami tahu kami menyembah Allah yang mulia, Allah yang besar. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah kiranya Engkau yang memimpin, Engkau yang mengarahkan hati kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Sebab kami tahu ya Tuhan bahwa sabda-Mu, firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang mengarahkan hidup kami untuk menjadi hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan ya Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami boleh konsentrasi, memahami, dan terlebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau kiranya yang melayakkan, memampukan dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas kepada setiap kami yang hadir pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Ya shalom, ya selamat pagi bagi kasih Tuhan. Terlebih dahulu saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu. Ibu tidak harus selalu dalam pengertian harafiah yang berarti memiliki anak kandung, tapi ibu dalam makna yang lebih luas, yaitu siapa saja, wanita siapa saja yang atau perempuan yang memberikan kasih sayang, bimbingan, perlindungan, dan asuhan, dan menyatakan kasih kemuliaan Tuhan kepada setiap orang. Hari ini merupakan Hari Ibu sebagai peringatan dan bentuk penghargaan, ucapan terima kasih terhadap teladan dan penguatan dari ibu gitu ya. Ibu yang saya percaya setiap ibu merupakan sosok yang sangat berharga dan mulia di dalam pembentukan keluarga, anak-anak maupun seluruh keberadaan keluarga, anak-anak, cucu maupun juga semua orang yang ada dalam keluarga. Mari Bapak kasih Tuhan, saya mengajak kita membuka dari Amsal 31 ayat 10, kita baca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-30. Ayat 10, maksud saya Amsal 30 ayat 10 sampai 30. Jikalau sudah ketemu, mari kita membacanya secara bergantian. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Silakan Bapak Ibu. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam.
Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya Bapak yang kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan ini hari ini walaupun dikasih tema wanita yang takut akan Tuhan, tetapi ini secara umum berlaku untuk setiap kita. Tapi secara khusus disampaikan untuk sosok seorang ibu. Tapi kasih Tuhan, ketika kita berusaha membayangkan sosok ideal seorang ibu, apa yang kita bayangkan Bapak kasih Tuhan? Sosok ideal seorang istri, istri yang ideal, ibu yang ideal itu sesungguhnya seperti apa? Mungkin ada banyak Bapak kasih Tuhan. Mungkin ada yang berpikiran seorang ibu atau seorang istri itu harusnya adalah seorang yang sukses, baik di dalam karir, memiliki jabatan, dan memiliki penghasilan yang tinggi. Seorang wanita yang sukses adalah seorang yang memelihara misalnya kecantikannya awet dari sejak menikah bahkan sampai kemudian usia lebih lanjut. Seorang yang aktif membagikan kegiatannya di media sosial. Seorang yang berlibur, seorang yang mengejar karir dan lain sebagainya. Tapi kasih Tuhan mungkin ada begitu banyak idealisme seseorang wanita di dalam pikiran dan hati kita, berkasih Tuhan. Tapi pertanyaannya berkasih Tuhan, sesungguhnya bagaimana sih konsep wanita yang ideal, ibu atau istri yang ideal menurut firman Tuhan? Tapi kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa istri yang cakep, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kata cakep di sini, berkasih Tuhan, itu menggambarkan seorang istri yang bijaksana. Dalam bahasa aslinya, kata cakep Khalil itu secara harafiah berarti seorang yang memiliki kekuatan, seorang yang memiliki daya, seorang yang memiliki nilai. Kata Khalil ini juga berasal dari akar kata yang sama, yang berarti angkatan bersenjata atau pasukan. Ini menyiratkan bahwa seorang ibu atau seorang istri yang cakap itu adalah seorang wanita yang kuat, yang berani, dan siap menghadapi segala tantangan layaknya seorang prajurit. Dari istilah ini kita melihat bahwa ternyata nggak mudah menjadi seorang ibu. Dalam perjanjian lama kata Khalil ini juga digunakan untuk menggambarkan kepahlawanan dan tindakan-tindakan heroik. Jadi kata cakap di dalam Amsal ini mengandung makna seorang wanita yang luar biasa, memiliki karakter yang kuat, kebajikan, keberanian, dan memiliki integritas moral. Ia menjadi sumber berkat bagi keluarga dan rumah tangganya. Makanya dia disebut pahlawan karena berbagai tindakan-tindakannya. Tapi kasih Tuhan, itulah gambaran di dalam Alkitab seorang istri yang cakap.
Lalu bagaimana seorang yang cakap itu digambarkan oleh Amsal ini? Saya merangkumnya menjadi 2 bagian ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seorang istri atau wanita yang cakap, seorang ibu yang cakap, sesungguhnya adalah seorang yang hidupnya berdasarkan takut akan Tuhan. Seorang wanita atau ibu yang cakap adalah seorang yang hidupnya berdasarkan takut akan Tuhan. Nah, kasih Tuhan, setiap kali mungkin melihat seorang yang cantik, kita akan berkata dan memuji, wow, cantik sekali orang ini. Kita senang melihat orang yang cantik, Bapak kasih Tuhan. Untuk ibu-ibu, ya senang berdandan cantik. Bahkan untuk anak-anak yang punya ibu cantik, ya senang ibunya cantik, Bapak kasih Tuhan. Ya Bapak kasih Tuhan, sebagai manusia kita sering kali memuji kecantikan dan keindahan, dan itu adalah anugerah Tuhan. Namun Bapak kasih Tuhan, kita juga bisa tahu bahwa seringkali kecantikan fisik itu sifatnya tidak kekal. Kecantikan fisik itu bisa saja berkurang seiring dengan waktu. Namun Bapak kasih Tuhan, tahukah kita bahwa ada satu kecantikan atau keindahan yang lain yang jauh lebih bernilai dan lebih abadi daripada kecantikan fisik? Kecantikan ini akan dipuji-puji, bukan hanya pada saat ini, tetapi bisa dari generasi ke generasi. Apa Ibu? Kecantikan apa itu Bapak kasih Tuhan? Yaitu kecantikan di dalam hati. Yaitu seorang wanita yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji, di ayat yang ke-30. Nah, kasih Tuhan, dalam ayat ini kasih Tuhan, penulis Amsal tidak sedang merendahkan kecantikan fisik secara keseluruhan. Sebab kalau kita baca di bagian yang lain, penulis Amsal juga menekankan betapa pentingnya seorang wanita, seorang istri memperhatikan penampilan fisik. Jadi penulis Amsal ini tidak sedang menentang kecantikan fisik, tidak. Tetapi penulis Amsal sedang menekankan bahwa seseorang ada satu yang jauh lebih penting daripada fisik itu, yaitu seseorang yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya kasih Tuhan, apa artinya takut akan Tuhan? Dalam bahasa Ibrani kata yare itu diterjemahkan takut. Dan itu mengandung 2 arti. Yang pertama, takut di situ bisa merasa takut dalam arti yang sebenarnya itu merasa ngeri. Tetapi di sisi lain, takut di sini bisa juga menimbulkan rasa hormat. Nah, kasih Tuhan, rasa takut pertama di sini bukanlah rasa takut yang negatif. Rasa takut di sini dalam pengertian takut akan kemahakuasaan, takut akan kemuliaan, takut akan kekudusan Allah yang tidak terbatas. Takut di sini artinya Bapak kasih Tuhan itu merasa diri kecil. Ketika diperhadapkan dengan kebesaran Allah, diperhadapkan dengan kemuliaan Allah, diperhadapkan dengan kekudusan Allah, ada hati yang kemudian merasa kecil, merasa rendah, merasa terbatas, Bapak kasih Tuhan. Artinya apa kasih Tuhan? Rasa takut ini menjadi penting membuat kita tidak menjadi sombong, tidak menganggap remeh atau merendahkan kemuliaan Allah. Akan tetapi rasa takut ini juga diimbangi oleh rasa hormat dan kagum, ngeri melihat kebesaran Allah itu, melihat kekuasaan Allah itu. Tapi di sisi lain kemudian kita tunduk, datang ke hadapannya, mengagumi Dia, menghormati Dia. Jadi takut di sini
Di saat yang bersamaan ada rasa ngeri, tetapi di saat yang lain kita tunduk dan hormat kita kepada Allah. Kalau kita membaca dalam Amsal 1 ayat 7, di sana kita diberitahu bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih takut akan Tuhan itu menjadi permulaan pengetahuan? Karena takut di sini tidak menghalangi gitu ya, tapi sebuah kesadaran betapa Allah itu besar, betapa Allah itu mulia, dan kita mengakui bahwa Dia adalah sumber pengetahuan dan hikmat. Tanpa rasa takut ini, kita mungkin akan cenderung mengandalkan akal dan pikiran kita. Kalau kita tidak takut dan hormat kepada Allah, kita mungkin berpikir, saya kan lebih pintar, saya lebih banyak tahu, saya lebih mengerti, saya tidak butuh Tuhan. Tapi seorang yang menundukkan diri, takut kepada Tuhan, ia tidak akan mengandalkan pikirannya. Ia akan mengakui keterbatasannya. Dan dia bersandar memohon bimbingan pengarahan daripada Allah. Dia akan menerima pengajaran dari Tuhan. Jadi kasih Tuhan, seorang wanita yang dipuji itu sesungguhnya adalah seorang yang sungguh-sungguh dia mengalami kelembutan di dalam hatinya. Dia tunduk dan hormat kagum kepada Allah. Dia hidup dalam kesadaran, keagungan, dan kekuasaan Tuhan. Dan ia menjadi rendah hati. Dan dengan itu ia kemudian menghidupi, mentaati firman Tuhan, dan menjauhi dosa. Dan rasa takut dan hormat itu kemudian disalurkan, dijadikan berkat bagi anak-anak, bahkan jadi berkat bagi seluruh keluarga. Dengan rasa takut itu dan hormat kepada Tuhan itu, ia mendidik anak-anaknya, ia mengajarkan, ia mempersiapkan anak-anaknya, mempersiapkan keluarganya untuk memiliki iman kepada Tuhan. Lalu kasih Tuhan, tentu kita tahu di dalam Perjanjian Lama ada satu kisah. Kisah itu tentang Hana. Hana ini adalah seorang istri Elkana, seorang laki-laki yang memiliki 2 istri pada saat itu. Hana ingin sekali punya anak dan ia seringkali disakiti oleh madunya. Nah, setiap tahun dia ini adalah seorang yang taat beribadah. Mereka ke Yerusalem, mereka beribadah di sana, mereka dan menyembah Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pimpinan Tuhan dan dia berdoa memohon memiliki anak pada Tuhan. Dan singkat kata kasih Tuhan, Tuhan mengabulkan doanya. Dan akhirnya dia memiliki seorang anak dan ia memberikan nama anak itu Samuel. Dan dia sudah berjanji kepada Tuhan, dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Bisa dibayangkan, dia menginginkan seorang anak, tetapi justru anak itu nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya ia memenuhi janjinya, kasih Tuhan. Dan ia membawa anak itu ke Silo, ke hadapan Imam Eli pada saat itu. Sesudah Samuel berumur 3 tahun. Tetapi sesungguhnya ceritanya tidak berakhir di sini, kasih Tuhan. Sebab apa, kasih Tuhan? Sebab sekalipun Samuel tinggal di Bait Allah dan mereka tinggal jauh, dia terus berdoa, dia terus beribadah kepada Tuhan. Dikatakan bahwa setiap tahun dia selalu datang ke sana. Dia memberikan persembahan tahunan. Bahkan Hana ini membuat jubah yang baru setiap kali dia datang ke sana. Ini menunjukkan bahwa ada satu perhatian dan komitmen Hana ini untuk terlibat di dalam kehidupan rohani anaknya. Sekalipun anaknya jauh dari dia, dia tetap memperhatikan kehidupan rohani. Kalau kita lihat bahwa kasih Tuhan, kita baca di sisi lain, anak-anak Imam Eli pada saat itu tidak mendapatkan pengawasan dan pengajaran dari Imam Eli. Imam Eli yang seharusnya memberikan pengarahan rohani kepada anak-anaknya justru gagal di dalam hal ini. Mereka, anak-anak Imam Eli justru berada dalam kemerosotan moral,
kemerosotan spiritual, dan pada akhirnya mereka hidup di dalam ketidaktaatan. Tetapi kalau kita lihat Samuel, kasih Tuhan, sekalipun jaraknya jauh daripada orang tuanya Hana, tetapi kita melihat Samuel itu bertumbuh di dalam belas kasihan dan anugerah Tuhan. Saya yakin sekali kasih Tuhan ini tidak bisa dipisahkan dari seorang ibu yang pendoa. Saya yakin dia akan terus berdoa buat anaknya Samuel. Saya yakin ia sudah mendidik Samuel sebegitu rupa. Dan pada akhirnya di tengah kondisi rumah Imam Eli, di mana anak-anak Imam Eli tidak bertumbuh dengan baik, justru Samuel bertumbuh secara spiritual dengan baik. Samuel di kemudian hari ia menjadi nabi dan menjadi seorang pelayan Tuhan. Tapi justru anak-anak Imam Eli dihukum karena ketidaktaatan mereka. Makasih Tuhan, rasa takut akan Tuhan membuat Hana terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Rasa takut akan Tuhan mendorong Hana untuk menghidupi janjinya kepada Tuhan. Rasa takut akan Tuhan mendorong ia terus beribadah, berdoa setiap tahun. Dan ia mengajarkan hal yang spiritual kepada anaknya Samuel. Nah, kasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Lukas 12 ayat 4-5. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang itu ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Pada bagian ini Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk tidak takut kepada manusia, untuk tidak takut kepada penganiayaan fisik. Bahkan jikalau mereka dibunuh karena memberitakan Injil, karena melayani Tuhan, itu tidak akan menjadi akhir segalanya. Sebab yang lebih penting adalah takut kepada Allah itu sendiri. Mengapa kasih Tuhan? Karena Allah yang Maha Kuasa bukan hanya memiliki kuasa atas tubuh jasmani ini, tetapi ia juga memiliki kuasa atas jiwa, atas kehidupan kekal kita. Dia berkuasa untuk mencampakkan orang ke dalam neraka setelah tubuhnya mati. Nah, inilah yang benar-benar yang harus ditakuti, yaitu penghukuman kekal Allah itu sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa yang patut ditakuti dan disembah bukan makhluk ciptaannya yang fana. Sebab hanya Allah lah yang sendiri yang memiliki otoritas itu. Nah, kasih Tuhan, untuk itu betapa penting kasih Tuhan seorang ibu yang takut kepada Allah. Sebab ketika seorang ibu menaruh hormat kepada Allah dan kemudian ia mendidik anak-anak dan keluarganya kepada Allah, sebenarnya ia sedang menjauhkan keluarganya dari penghukuman yang berat begitu ya. Ia sedang mencari kemuliaan dan berkat yang kekal bagi seluruh keluarganya. Makasih Tuhan, di sebuah kota kecil Afrika Utara pada abad keempat, ada seorang wanita Kristen bernama Monica. Ia menikah dengan seorang yang bernama Patritius, seorang yang cukup kasar begitu ya, dan sering mabuk-mabukan. Dan ini menjadi tantangan berat yang sulit bagi Monica. Namun sebagai seorang yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, dia terus-menerus berdoa. Dia terus memperlakukan sang suami itu dengan kelembutan. Perlahan tapi pasti kesalehannya, kebaikannya, dan doa-doanya kepada Allah itu kemudian melembutkan hati sang suami.
Namun kemudian datang cobaan yang lain, yaitu anaknya yang tunggal. Tadinya bertumbuh dengan baik, tetapi kemudian anaknya ini bertumbuh menjadi anak yang pembangkang gitu ya. Hidupnya kacau balau karena pengajaran-pengajaran yang dia terima. Yaitu karena filsafat duniawi, dan itu filsafat duniawi itu kemudian mempengaruhi hidupnya gitu. Namun Monica ini tidak pernah menyerah, dia tetap berdoa, tetap setiap kali berbicara, dia berbicara dengan lembut kepada anaknya. Dia berdoa terus menerus. Bahkan banyak orang sudah pesimis begitu. Enggak mungkin anak ini berubah, enggak mungkin anak ini bertobat. Tetapi Monica ini percaya bahwa doa dan kesalehan hidupnya dan imannya kepada Tuhan bisa mengubahkan. Allah akan mengubahkannya. Dan ternyata keyakinan Monica ini terbukti setelah doa yang bertahun-tahun lamanya. Agustinus itu bertobat dan berbalik dari kehidupan yang gelap. Agustinus ini kemudian menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, yang menjadi seorang bapak gereja, yang menuliskan berbagai pengajaran-pengajaran yang terkenal dari dulu sampai sekarang. Nah, kasih Tuhan, mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kita menghargai Allah. Kita takut, memang ada rasa ngeri dan takut akan kebesarannya, sehingga membuat lutut kita gemetar, Bapak kasih Tuhan. Tetapi dengan gemetarnya itu membuat kita mengagumi Dia, kita merendahkan diri, kita menundukkan diri kita di hadapannya. Dan itu kemudian membuat kita, mendorong kita untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Takut akan Allah akan menyelamatkan kita, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya yakin di tempat ini ada banyak dari kita yang merupakan anak-anak yang dididik oleh seorang ibu dari orang tua yang mengasihi kita. Orang tua yang berdoa kepada kita, orang tua yang mendorong kita beribadah, entah itu mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sampai saat ini. Mereka terus berdoa. Kita sungguh mengucap syukur untuk peran ibu, seorang ibu yang takut akan Tuhan. Bagi kita ibu-ibu yang sedang juga mendidik anak pada saat ini, mari menjadi ibu yang takut akan Tuhan. Bahkan bukan hanya ibu, kita semua. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan hormat kepada Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu mendorong kita untuk hidup di dalam ketaatan kepadanya. Kemudian yang kedua, kasih Tuhan, seorang ibu itu, seorang wanita menggambarkan kasih dan pemeliharaan Allah. Nah, kasih Tuhan, mungkin seringkali orang bertanya-tanya begitu ya, seperti apa sih kasih dan pemeliharaan Allah itu? Saya enggak merasakannya. Saya tidak pernah melihatnya. Saya tidak pernah merasakan bagaimana Allah mengasihi dan memelihara saya. Dan kasih Tuhan, sesungguhnya jikalau kita melihat sekeliling kita akan menemukan ada gambaran kasih dan pemeliharaan yang sungguh nyata. Dan itu ada terwujud di dalam sosok tertentu. Dan sosok tertentu itu adalah ibu. Seorang dalam dekapan setiap ibu, kita sesungguhnya dapat merasakan dekapan Allah. Dalam dekapan seorang ibu, dalam kasih seorang ibu yang merangkul anak-anaknya, kita bisa merasakan rangkulan dari Allah. Dalam setiap tetesan keringat dan air mata seorang ibu, kita bisa merasakan, menyaksikan gambaran bagaimana Allah itu mengasihi kita. Dan di dalam Amsal ini digambarkan bagaimana kasih dan pemeliharaan oleh seorang ibu dalam keluarga. Kasih dan pemeliharaan ibu dalam keluarga kalau kita lihat itu menyeluruh. Kalau disebutnya itu tuh
Ibu itu menteri semuanya gitu ya. Menteri keuangan, menteri apa lagi itu? Menteri yang menyediakan segala kebutuhan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat itu juga digambarkan oleh penulis Amsal ini. Ia misalnya mengatakan seorang ibu adalah seorang yang menyatakan kasih dan pemeliharaan dengan mengatur ekonomi keluarga. Ibu atau wanita dalam keluarga ini mengatur, mengelola keuangan dengan bijaksana. Bahkan ia bekerja dengan rajin, mendatangkan penghasilan. Ia melakukan usaha-usaha produktif sehingga menjaga kestabilan finansial keluarga. Bahkan tidak hanya sampai di situ, dikatakan di sana, ibu itu memelihara kebutuhan sandang pangan keluarga. Ia menyediakan makanan bagi seluruh keluarga. Ia memastikan keluarga memiliki pakaian yang layak dan hangat. Ia mengatur kebutuhan rumah tangga dengan baik. Ia juga memelihara moral dan karakter keluarga. Ia mendidik dan memberikan nasihat bijak kepada anak-anaknya. Ia membangun karakter yang baik di dalam keluarganya. Ia menanamkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan iman Kristen. Ia merawat keluarganya dengan penuh kasih sayang. Dan terakhir, ia memelihara kehormatan keluarganya. Kasih Tuhan, kita melihat betapa lengkapnya, betapa idealnya gambaran yang diberikan oleh penulis Amsal. Ibu yang ditulis Amsal 31 ini adalah memang sangat mulia dan menjadi contoh yang sempurna. Namun kita perlu mengingat bahwa ternyata ketika kita mengikutinya, termasuk para ibu sendiri, terkadang tidak sempurna di dalam menjadi wanita atau yang ideal. Seringkali seorang ibu menyesal, menangis di pojokan karena ketidaksempurnaannya, karena ketidakidealannya. Seringkali seorang ibu menangis di malam hari karena ia baru saja misalnya memarahi anaknya. Ia menyesal kenapa bisa marah, ia menyesal kenapa bisa memukul anaknya. Seorang ibu terkadang merasa gagal, merasa sedih, baik sebagai seorang suami, seorang istri maupun seorang ibu. Tapi kasih Tuhan, kita perlu mengakui bahwa tidak ada ibu yang benar-benar sempurna. Tidak ada ibu yang benar-benar ideal. Setiap ibu memiliki keterbatasan dan kekurangannya. Namun justru dalam ketidaksempurnaannya, kasih Tuhan, disinilah kita bisa melihat gambaran dan kasih pemeliharaan Tuhan. Seorang ibu dengan segala keterbatasannya, dengan segala ketidakmampuannya, ia tetap berusaha untuk mencurahkan kasih sayang dan pemeliharaan yang sepenuh hati yang ia miliki untuk keluarganya. Bukankah itu juga menggambarkan, mencerminkan kasih Allah kepada setiap kita? Allah itu mengasihi kita dengan cara yang sempurna. Sekalipun kita terbatas, sekalipun kita tidak setia. Dan kasih Tuhan meskipun tidak sempurna, kasih ibu itu tulus. Kasih ibu itu tanpa pamrih. Kasih ibu itu tak kenal lelah. Dan kasih Tuhan demikian pun kasih Allah. Kasih Allah itu tidak pernah berhenti kepada kita. Kasih Allah itu tidak pernah berakhir. Kasih Allah itu terus menerus dicurahkan di dalam hidup kita. Dan ia diberikan dengan cuma-cuma. Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya kepada kita. Tanpa ia berharap balas jasa dari kita, kasih Tuhan. Keterbatasan seorang ibu membuat ia sepenuh hati kemudian bergantung kepada pemeliharaan Allah. Di balik kekurangan dan kelemahannya ada kasih yang luar biasa yang dinyatakan seorang ibu. Bagi si Tuhan, inilah yang seharusnya kemudian membuat kita menghargai kasih ibu atau kasih istri kepada anak-anak. Nah, kasih Tuhan, kalau kita melihat juga kasih pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita,
kita akan melihat kasih itu dan pemeliharaan itu juga menyeluruh kasih Tuhan. Kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Misalnya kasih Tuhan, Allah tidak hanya mencukupkan, memberikan kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 3.000 orang, yang memperhatikan kebutuhan mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus juga memperhatikan orang-orang yang sakit. Ia memperhatikan juga mereka, memberikan mereka makanan rohani, memberikan pengajaran-pengajaran kepada mereka. Bahkan kemudian Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib bagi kita semua, supaya kita bisa menikmati persekutuan yang indah. Dia tidak hanya mati, kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Tetapi ia tidak meninggalkan kita, kasih Tuhan. Ia mengirim rohnya yang kudus untuk menjadi jaminan memelihara kita. Ia memberikan juga karunia-karunia rohani kepada kita. Ia mengirim rohnya yang kudus sebagai penolong, penghibur kita. Dan juga ia berjanji akan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita lihat bagaimana pemeliharaan dan kasih Allah itu menyeluruh kasih Tuhan. Dulu ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita selamat. Pada saat ini Allah mengirim rohnya yang kudus supaya tinggal dan memelihara iman kita. Dan nanti ketika kedatangannya yang kedua kali, ia akan memberikan kehidupan yang kekal. Kita akan menikmati persekutuan yang kekal dengan Dia. Dan kasih Tuhan itu bisa kita dapatkan dari gambaran seorang ibu yang menyatakan kasihnya bagi keluarganya. Makasih Tuhan, pada abad ke-18 ada seorang ibu yang bisa dikatakan luar biasa. Ibu ini punya 17 anak yang menikah muda begitu ya. Dan memang kemudian anaknya itu tinggal 10 karena beberapa meninggal di usia yang muda. Nah, kita bisa membayangkan ibu yang mempunyai 10 orang anak. Saya punya istri dan kemudian kami punya 2 orang anak. Dan saya tahu betapa merepotkannya gitu ya. Betapa apalagi anak-anak itu begitu aktif, lompat sana sini gitu ya. Dan kadang-kadang sakit. Seringkali bikin pusing juga Bapak kasih Tuhan. Enggak mudah. Saya bisa membayangkan bagaimana seorang ibu punya anak 17. Betapa repotnya, betapa sulitnya, betapa besarnya tantangan. Dan betapa beratnya mungkin kondisi yang dia hadapi begitu ya. Ada banyak hal yang harus dia lakukan. Ya mungkin saja bisa lupa nama dan lain sebagainya. Tetapi makasih Tuhan, ibu ini tidak mengabaikan kebutuhan anak-anaknya. Setiap hari dia bangun lebih awal. Dia mempersiapkan makanan mereka. Dia mempersiapkan semua perlengkapan-perlengkapan belajar mereka. Dan yang menarik bahwa kasih Tuhan, di tengah-tengah berbagai kesibukan itu, ibu ini tidak mengabaikan kebutuhan rohani anak-anaknya. Setiap hari dia menyediakan waktu 1 jam untuk berdoa kepada anak-anaknya. Dia doakan itu anaknya satu persatu. Dia doakan. Bahkan bukan hanya itu kasih Tuhan. Setiap minggu secara bergantian ia akan mengajak anak-anaknya untuk berdiskusi tentang hal-hal rohani. Ia akan menyampaikan firman Tuhan dan kemudian anak-anaknya akan berbicara tentang firman Tuhan itu. Ia memberikan asupan-asupan rohani kepada anak-anaknya. Bahkan ia mengajarkan sejak kecil anak-anaknya tentang kehendak Tuhan. Bagaimana harusnya seorang melayani Tuhan. Bagaimana seseorang mengasihi Tuhan. Ia memberikan nilai-nilai kekristenan kepada anak-anaknya. Kasih Tuhan. Dan hasilnya kasih Tuhan 2 dari 10 anaknya yang hidup itu kemudian menjadi tokoh rohani yang sangat berpengaruh, yaitu John dan Charles Wesley.
John dan Charles Wesley ini adalah tokoh kebangunan rohani, di mana ketika mereka berkhotbah, ada banyak ribuan orang bertobat kepada Tuhan. Dan kasih Tuhan, dari sini kita melihat betapa seorang ibu itu memiliki peranan yang kuat kepada kerohanian anaknya. Karya besar yang dilakukan John Wesley dan Charles Wesley itu tidak bisa dipisahkan dari seorang ibu yang memberi makan, yang memelihara, yang menyatakan kasihnya kepada anak-anaknya. Oleh kasih Tuhan, ada banyak orang yang diberkati secara melimpah dari ibunya, seperti John dan Charles Wesley. Mungkin nama mereka bisa tidak muncul dalam sejarah kalau tidak memiliki ibu yang kuat seperti itu. Dan kasih Tuhan, saya percaya ketika kita hidup pada saat ini, ada banyak juga nilai-nilai yang baik yang sudah ditanamkan oleh ibu kita. Dan seorang ibu juga pasti akan menanamkan nilai-nilai yang baik buat anak-anaknya. Nah, kasih Tuhan, untuk itu mari kita terus sebagai seorang anak, kita terus menghargai, menghormati peran ibu yang sudah membesarkan, mengasihi, mendidik kita, memelihara kita. Di mana kita kemudian kita bisa melihat sesungguhnya Allah, kasih Allah itu seperti bagaimana seorang ibu menyatakan kasihnya kepada kita. Dan sebagai seorang ibu, mari kita terus mengasihi, memelihara keluarga kita. Kita mencukupi kebutuhan mereka, tetapi lebih daripada itu, kita memberikan asupan-asupan rohani. Sehingga anak-anak, keluarga bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap orang ibu yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau. Dan itu juga rasa takut dan hormat akan Engkau itu dinyatakan di dalam pendidikan anak-anaknya. Mereka boleh menyatakan, menggambarkan kasih Tuhan itu di dalam keluarga. Kami mengucap syukur sehingga setiap kami boleh ada sampai pada saat ini, itu semua karena pengaruh ibu, bahkan juga didampingi oleh ayah. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menganugerahkan ibu, Engkau menganugerahkan wanita sebagai pendamping kami, Engkau menganugerahkan orang-orang yang berperan juga sebagai ibu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami berdoa, ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.